Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali berjumpa di channel saya Fajar Official. Kali ini saya akan mengulas berita yang diangkat oleh Radar Sumbawa, edisi Kamis 30 Juli 2020. Ya, hari ini Radar Sumbawa mengangkat headline Wagub targetkan diresmikan 17 Agustus. Ya, ini adalah rumah sakit darurat Provinsi NTB di Mataram. Nah, dengan peresmian rumah sakit ini nantinya akan membantu kapasitas perawatan pasien COVID-19. Nah, seperti kita ketahui, COVID-19 saat ini di NTB semakin terus bertambah. Setiap harinya ada puluhan pasien yang terus bertambah. Dan khusus pada hari Rabu tanggal 29 Juli kemarin ada 36 kasus yang bertambah khusus di NTB. 36 kasus itu 9 kasus dari Kota Mataram, 1 kasus dari Lombok Barat, 1 kasus dari Lombok Timur, dan 25 kasus COVID-19 positif dari Kota Bima. 29 Juli 2020 ini, untuk diketahui total kasus di NTB sudah 2022 orang. Tuh, tembus 2022 orang. Nah, dengan rinciannya sembuhnya sudah mencapai 1266 orang, yang meninggal 110 orang, dan yang masih positif saat ini adalah yang masih dirawat itu sejumlah 646 pasien COVID-19. Nah, saudara-saudara, masih ini cukup banyak ini. Dari 646 ini, itu sebagian besarnya ada di Pulau Lombok, yaitu 571 pasien. Nah, yang masih dirawat itu adalah 571 di Pulau Lombok. Dan di Pulau Sumbawa hanya ada 75 pasien di Pulau Sumbawa dari total 646 pasien tadi. Nah, kembali saya rincikan untuk yang di Pulau Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa sendiri jumlah kasusnya 75 orang dengan 45 yang sudah sembuh, 2 meninggal, dan saat ini masih ada 28 orang 28 orang pasien yang masih positif di Kabupaten Sumbawa. Sementara di KSB sendiri di Sumbawa Barat, kabupaten yang paling barat ini, ada 16 kasus. Nah, dengan yang masih positif saat ini ada 3 pasien yang positif di KSB. Yang lainnya 12 sembuh dan 1 meninggal. Nah, yang sangat memprihatinkan sekali, saudara-saudara, di Kota Bima. Kota Bima ini sempat menjadi zona hijau di NTB. Zona hijau di NTB karena tidak mempunyai kasus. Sempat 0 kasus di Kota Bima. Namun saat ini hingga tanggal 29 kemarin itu sudah ada 48 kasus. Nah, dari 48 kasus ini 12 sembuh, dan yang tersisa itu adalah 36 pasien masih positif yang masih dirawat. Ini dari Kota Bima. Nah, dari angka ini menempatkan Kota Bima menjadi yang tertinggi di Pulau Sumbawa. Menjadi yang tertinggi jumlah pasien positif saat ini, ya. Nah, sementara di Kabupaten Bima itu ada 35 kasus Kabupaten Bima, tetapi sudah berhasil sembuh 27 pasien sudah sembuh. Sementara yang masih tersisa positif ada 8 pasien yang masih positif dari Kabupaten Bima. Nah, yang membanggakan, yang alhamdulillah, dari Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu ini ada 44 kasus, namun semua berhasil sembuh. 43 sembuh, 1 meninggal dunia. Sehingga saat ini 0 pasien di Kabupaten Dompu.
Entahlah apakah pihak Satgas atau pihak yang berwenang bisa menempatkan Kabupaten Dompu ini menjadi zona hijau penyebaran COVID-19. Nah, untuk itulah Radar Sumbawa hari ini yang mengangkat headline tentang Wakil Gubernur yang menargetkan, atau pemerintah provinsi yang menargetkan peresmian rumah sakit darurat NTB itu pada tanggal 17 Agustus. Semoga saja lancar, saudara-saudara sekalian, sehingga bisa mempercepat dan memperbaiki layanan kesehatan terhadap pasien. Yang memprihatinkan, yang sangat menjadi sorotan kami adalah jumlah barang bukti narkoba, kasus narkoba di Kabupaten Sumbawa yang melonjak drastis dibandingkan dengan jumlah barang bukti pada tahun 2019 sebelumnya, ya. Ini berita yang di bagian sini. Jadi jumlah kasusnya pun saat ini hingga bulan Juli ini, 7 bulan berjalan ini, sudah 27 kasus penangkapan kasus narkoba di Kabupaten Sumbawa. Nah, oleh Satres Narkoba yang dipimpin langsung oleh Ibtu Mas Didin, Kasat Reserse Narkoba Polres Sumbawa, ya. Nah, 27 kasus baru bulan 7 ini, sementara pada 2019 itu sudah mencapai 50 kasus, ya. Ini data dari Satres Narkoba Polres Sumbawa. Namun pada saat ini barang buktinya itu sudah mencapai 0,5 kilogram lebih atau 500 gram lebih. Barang bukti yang ditangkap jauh melebihi barang bukti yang pada saat penangkapan 2019 yang hanya sekitar 100 gram lebih. Hanya sekitar 100-an gram, tidak mencapai 200 gram. Tetapi saat ini, padahal itu di 2019 full, ya, full di tahun 2019, sepanjang tahun 2019 itu hanya 100 gram lebih. Namun di tahun 2020 ini baru bulan 7 Juli itu barang bukti sudah mencapai 500 gram lebih. Nah, dengan total tangkapan saat ini 27 kasus. Nah, yang teranyar ini saudara-saudara, beberapa yang sempat terekam oleh Radar Sumbawa, ya. Pada 12 April itu hanya ada beberapa, ini Januari Februarinya tidak sempat terekam oleh Radar. Ini pada 12 April itu di Kecamatan Alas dengan tersangkanya DWC itu ada 2 poket narkoba. Kemudian dari 12 April keesokan harinya 13 April itu penangkapan kasus di Setue Berang Utan, di Kecamatan Utan. Nah, ini yang cukup besar ini pada pukul 13.30 WITA, ya. Ini polisi mendapatkan 36 poket dengan berat 173 gram lebih. Nah, ini penangkapan yang terbesar untuk di tahun ini, ya, 173 gram dengan tersangka SB asal Tarusa, ini Kecamatan Buir, ya. Nah, selanjutnya dari April itu ke Mei, pada bulan Mei tanggal 14 Mei. Nah, ini ada 2 pria yang tertangkap di pintu masuk timur, yaitu oleh Satgas COVID-19 di Gerbang Timur. Nah, mereka ini melaju dari arah timur, ya. Mereka adalah warga Pelampang dengan inisial Alos dan WH warga Empang. Nah, dari tangan keduanya polisi menyita barang bukti seberat 13 gram. Nah, yang memprihatinkan, salah satu dari tersangka ini ternyata istri dan anaknya itu sudah berada di penjara dalam kasus yang sama. Nah,
Untuk itu si Alos ini segera akan menyusul anak dan istrinya di penjara sana. Dari Mei berlanjut ke bulan Juni. Di bulan Juni lagi-lagi di Setue Berang, Utan. Nah, ini inisial JM. Polisi mendapatkan 20 poket sabu. Nah, dengan berat 9 gram lebih. Selanjutnya masih pada bulan Juni ada seorang mahasiswa dari Alas lagi nih. Dari Alas lagi, dari desa luar. Nah, ini juga cukup besar ini tangkapannya. Itu mencapai 51,48 gram. Nah, dengan inisial tersangkanya ini DAC, dia mengaku hanya disuruh oleh seseorang yang berinisial BD. Nah, BD ini yang sedang masih dalam pengejaran petugas. Dari bulan Juni kemudian pada bulan Juli ini, nah ini di bulan Juli ini saja sudah ada 3 tangkapan Satres Narkoba Polres Sumbawa ini di bawah kepemimpinan yang dikomandani oleh Ibtu Mas Didin ini. Pada tanggal 13 Juli ini seorang sopir truk berinisial SK usia 33 tahun asal Sebasang, Moyohulu bersama seorang pelajar ini dengan inisial MH, pelajar asal Jereweh. Mereka tertangkap di Simpang Boak. Nah, di Simpang Boak sekitar pukul 19.30 malam. Dari tangan keduanya polisi mendapati 15,37 gram sabu-sabu. Selanjutnya dari tanggal 12 Juli sehari sebelumnya seorang mahasiswa lagi, waduh memprihatinkan ini, calon intelektual muda ini, mahasiswa asal desa Selanti lagi nih, Pelampang, lagi-lagi desa Selanti, Pelampang. Cukup banyak juga ini, polisi mendapatkan 38 poket sabu siap edar. Nah, berat totalnya itu sekitar 19 gram lebih dari tangan tersangka berinisial DRK. Nah, selanjutnya yang terakhir pada tanggal 27 Juli kemarin sekitar pukul 22 malam, jam 10 malam di Desa Dalam, Kecamatan Alas lagi. Nah, di Kecamatan Alas lagi 3 orang pemuda berinisial AG, kemudian MFA, dan yang terakhir IF. Dari tangan ketiganya polisi mendapatkan 8,27 gram sabu. Demikian saudara-saudara, ternyata peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Sumbawa ini semakin memprihatinkan karena kita lihat dari segi kualitas jumlah barang bukti yang ditangkap polisi ini semakin banyak, bahkan dari 100-an gram mencapai 500 gram lebih. Ini baru bulan 7, masih ada sisa 5 bulan lagi di tahun 2020 ini. Ya, kita mendukung, kita doakan pihak polisi khususnya Satres Narkoba Polres Sumbawa untuk berhasil mengungkap kasus-kasus hingga bisa meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa. Nah, demikian saudara-saudara yang di halaman 1 Radar Sumbawa. Yang berikutnya kita lihat adalah di Radar Tambora di halaman berikutnya. Di halaman ini Radar Tambora mengangkat headline tentang Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dijadwalkan jadi khatib sholat Idul Adha di Bima. Nah, jadi hari ini Gubernur Zul membawa sebanyak 37 pimpinan OPD tingkat provinsi, diboyong juga ikut ke Bima sana. Tepatnya Gubernur Zul dijadwalkan akan menggelar salat Idul Adha itu di lapangan besar Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Nah,
Usai sholat Id, gubernur akan menyerahkan hewan kurban ke panitia Desa Doridungga berupa 1 ekor sapi eksotik jenis simental seberat sekitar 1 ton, ya 1 ton lebih beratnya ini. Nah, pelaksanaan Idul Adha di Kabupaten Bima ini dirangkaikan dengan kegiatan kunjungan kerja serta silaturahim dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pulau Sumbawa yang dimulai dari tanggal 30 sampai 31. Jadi mulai dari Kabupaten Bima kemudian ke Kabupaten Dompu, dan selanjutnya pada hari Sabtu ini dijadwalkan di Kabupaten Sumbawa akan bertemu dengan seluruh kepala desa di Kabupaten Sumbawa. Nah, itu yang di radar Tambora. Jadi kita doakan semoga terobosan dari Gubernur NTB Zulkifli Mansyah ini, yakni memboyong seluruh kepala dinas pimpinan OPD ini berkeliling dari kabupaten ke kabupaten untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dengan kepala desa, dengan pimpinan daerah setempat, agar tidak ada sekat lagi, sehingga mempercepat proses komunikasi yang dijalin, yang terbangun antara masyarakat langsung dengan pimpinan OPD, masing-masing OPD di tingkat provinsi. Nah, jadi masyarakat mulai hari ini dan besok lusa silakan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Gubernur Zulkifli Mansyah ini, memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jadi apa yang ingin disampaikan, apa ada keluhan atau ada apa, silakan bertemu langsung dengan pimpinan OPD. Nah, ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa sekali dari kepemimpinan Zul Rohmi saat ini. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga seluruh informasi-informasi yang kami sajikan melalui radar Sumbawa ini kita harapkan bisa menambah referensi informasi teman-teman semua untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.